Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor dimanapun berada, salam dari Comal. Sekarang kita masih di persoalan akreditasi ranting. Nah, sekarang kita akan lebih fokus pada komponen penilaian akreditasi. Yang pertama adalah bagian kaderisasi. Nah, di sini PAJ Comal sudah menyiapkan 5 folder. Kita buka dulu ya kaderisasi. Nah, di sini seperti di dalam borang akreditasi ada 2 bagian. Kita akan buka yang pertama dulu, Ansor. Nah, di sini untuk memenuhi poin akreditasi sudah disiapkan format-format yang bisa diedit oleh ranting. Yang pertama kita lihat ada SK ranting. Nah, SK ranting ini adalah SK yang dikeluarkan cabang ya. Ini sudah ada kumpulan SK ranting. Silakan bisa dicetak bagian rantingnya sendiri. Kemudian SK Banser. Nah, SK Banser yang B sekarang. SK Banser ini adalah SK kelengkapan tugas dari Satkorkel ya. Berarti yang mengeluarkan adalah ranting. Nah, ini contoh dari SK Banser. Ya, ini tinggal mengedit saja nama desanya. Kemudian mengisi jabatan-jabatan yang ada di dalam SK ini ya, sesuai dengan jumlah anggota Banser yang ada di ranting. Kalau misalkan jumlahnya tidak mencukupi ya bisa beberapa tugas didouble, tapi saya tidak menyarankan ya, yang esensial saja yang perlu. Silakan bisa diisi namanya biar tidak rangkap jabatan. Yang pasti di dalam pengurus harian kan sudah ada kepala atau kaset korkelnya, kemudian ada sekretaris ya, atau di sini kasetma, sekretaris Banser satkorkelnya. Itu adalah SK Banser ya, bisa diedit. Yang ketiga adalah SK departemen. Kita buka yang C, SK departemen. SK departemen ini berisi SK pengukuhan kelengkapan pengurus Rijalul Ansor dan juga kaderisasi. Kita buka dulu ya. Nah, seperti ini tinggal mengedit yang perlu. Kemudian ya, di sini di dalam ranting, pengurus ranting, pimpinan ranting biasanya ada kaderisasi dan Rijalul Ansor. Tentu ini orangnya kan tidak hanya 2. Kalau di pengurus harian kan tercantum 2. Nah, di sini untuk melengkapinya maka perlu disusun SK ini. Nah, silakan ini dilengkapi sesuai jumlah anggota. Tapi usahakan tidak rangkap jabatan ya. Anggotanya misalnya 1 saja ya tidak apa-apa. Nah, kalau anggota ansornya banyak, bisa mencukupi 5 atau bahkan 6 ya, alhamdulillah. Ini SK departemen. Sekarang kita ke struktur PR. Struktur PR adalah susunan pengurus yang di SK-kan ya, yang sudah masuk di SKPC ya. Ini tinggal memindahkan saja atau ya membuat mengetik ulang ya SKPC-nya ke dalam format ini. Ya, ini susunan pengurus, struktur pengurus. Kemudian formulir pendaftaran anggota baru. Oh ya, untuk struktur PR ini kalau memungkinkan bisa dibuat struktur organisasi yang kotak panah-panah itu ya. Nanti saya tambahkanlah di sini. Kemudian yang E tadi form anggota baru, form pendaftaran anggota baru. Untuk form pendaftaran anggota baru ini diisi berarti orang yang gabung di Ansor ya, gabung di Ansor untuk mengisi formulir ini.
Nah, di sini ada nomor anggota ini dikosongi, nanti penomoran anggota melihat dari database cabang ya, kelihatannya yang nomornya. Kemudian identitas diisi dan ada persetujuan pernyataan. Di sini pertama adalah mengisi formulir dengan kesadaran sendiri, tidak terpaksa. Yang kedua adalah sudah membaca PDPRT dan menyetujui ya. Nah, ini poin utamanya ya. Terus poin ketiganya adalah bersedia mengikuti PKD sesegera mungkin. Nah, ini juga harus dicentang semuanya. Terus tanda tangan dan dilampiri pas foto dan fotokopi KTP. Nah, ini adalah formulir pendaftaran anggota baru. Oke, sudah. Data anggota F. Ke data anggota kita buka dulu. Untuk data anggota berarti data seluruh anggota GP Ansor yang masih aktif usia 20 sampai 40 tahun. Nah, seperti ini ya data anggota per tanggal ya, ketika ini dicetak ya, misalnya tanggal 28 Februari ya, per tanggal 28 Februari. Misalnya ada anggota yang masuk tanggal 27 ya, berarti sudah masuk di sini ya, anggota GP Ansor ranting. Ada nama, nomor anggota, kalau masih kosong dikosongi, NIK-nya, TTL, tempat tanggal lahir, usia, status pernikahan dan jumlah anak, golongan darah, pekerjaan, pendidikan, alamat, nomor HP, email, tahun masuknya, dan pengkaderannya sudah apa. Misalnya belum ya belum, PKD, PKL dan seterusnya, di Pelajar ya. Oke, ini data anggota. Kemudian ada data potensi anggota. Nah, data potensi anggota adalah semacam ringkasan ya dari data anggota. Kalau tadi kan data anggota itu banyak lah. Sekarang data potensi anggota artinya di sini mencantumkan apa-apa yang menjadi potensi dari anggota tersebut. Nah, di sini dari bagian personalia, jumlah kader ini totalnya kan bisa ditulis di sini. Kemudian terdiri dari yang murni Ansor berapa, yang sudah jadi Banser berapa. Ya, meskipun Banser itu ya Ansor, tapi kita bedakan ya, karena untuk menjadi Banser kan di sini ada pengkaderannya jenjangnya masing-masing. Nah, untuk yang Ansor itu di sini jenjang pengkaderan yang sudah PKD atau yang belum berapa, atau yang sudah jadi instruktur dari total itu sudah ikut latihan instruktur 1, 2, 3 itu berapa. Kemudian tingkat pendidikan formal ya, di sini kalau misalnya tidak sekolah ya ditulis berapa orang, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ditulis. Atau kalau lulusan pondok ya, ini ditulis berapa jumlahnya. Ini data personalia ya, gambaran secara global ya personalia yang kita miliki. Kemudian ekonomi anggota. Nah, ini diisi basis sektor ekonominya, desanya berbasis apa. Misalnya kok perekonomian unggulannya adalah pertanian ya, tulis pertanian. Misalnya konveksi ya, konveksi itu kan berarti apa ya, kalau konveksi ya berarti manufaktur ya, atau apa yang lain, perdagangan dan seterusnya bisa ditulis. Kemudian ini jumlah anggota yang penghasilannya 0 sampai 500.000 berapa orang, 500.001 sampai 1 juta itu berapa orang dan seterusnya, ditulis jumlahnya, tanda tangani. Data potensi anggota. Kemudian kita punya data ya, program kerja ranting. Program kerja ranting. Untuk program kerja ranting mencakup program kerja dari setiap lembaga atau satuan Banser ya.
Nah, di sini misalnya adalah organisasi dan kaderisasi, programnya apa, misalnya tahun 2022 ini mau di bulan apa dan seterusnya, tinggal diisi ya. Ada 3 ya, kemudian di jalur Ansor dan Banser. Ini contoh saja. Kemudian pesertaan PKD. Nah, ini adalah data dari ranting kita yang dalam 2 tahun itu mengikuti PKD. Nah, contohnya seperti ini. Data kaderisasi anggota. Nah, di sini ditulis nama, nomor anggotanya, nomor anggota Ansor, kemudian pelaksana kaderisasi, yang melaksanakan PKD itu siapa, tanggal kegiatannya berapa sampai berapa, keluar sertifikat nomornya berapa, tanggal sertifikatnya tanggal berapa. Nah, ini sudah tercantum di sini ya. Kemudian C ya, yang C contoh sertifikat, ini tinggal di fotokopikan sertifikat PKD. Oke, itu bagian kaderisasi. Sekarang bagian yang kedua, Banser. Untuk bagian yang kedua, Banser, paling tidak kita punya 3 dokumen ini. Yang pertama data anggota, kedua form pendaftaran anggota baru, ketiga adalah fotokopi sertifikat Diklatsar. Nah, untuk form pendaftaran anggota Banser baru itu berarti anggota Ansor yang ingin menjadi Banser dalam 2 tahun telah mengisi formulir ini. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini diisi, ada pernyataan seperti tadi ya, tapi yang terakhir adalah bersedia mengikuti pendidikan latihan dasar Diklatsar sesegera mungkin. Kemudian pas foto dan fotokopi dilampirkan. Kemudian data anggota ya, data anggota khusus yang masuk di kelompok ranting ya, Satkorkel, itu ditulis di sini nama lengkap, nomor anggota Ansor, nomor anggota Banser, TITL, kemudian tahun masuknya tahun berapa. Dan jangan lupa fotokopi sertifikat Diklatsar. Oke, ini untuk bagian kaderisasi. Oke, untuk bagian selanjutnya di video berikutnya ya. Salam dari Comar.